Kebijakan pemerintah terkait penetapan satu harga minyak goreng sebesar Rp14.000 per liter belum bisa sepenuhnya dilakukan para pedagang pasar, sebab pemerintah hanya bekerja sama dengan pengusaha retail saja. Pemerintah Kota Bandar Lampung berjanji akan menggelar pasar murah di 7 lokasi mulai awal bulan Februari. Selain akan menjual minyak goreng dengan harga Rp14.000, pasar murah juga akan menjual kebutuhan pokok lainnya. Kepala Dinas Perdagangan Bandar Lampung, Wilson Faisal, Rabu siang masih mengawasi penerapan satu harga minyak goreng di pasaran. Masyarakat juga diminta tidak panik hingga menimbun barang. Bisa menetapkan harga itu, Pak? Iya, saat ini kita juga sedang melakukan pengawasan terkait dengan penerapan kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan satu harga HET minyak goreng Rp14.000 per liter. Kami Dinas Perdagangan dan Ibu Wali Kota Bandar Lampung pun Bunda Epa melakukan pengawasan dan monitoring terhadap retail yang ditunjuk melalui Aprindo. Karena pada saat ini pemerintah pusat melaksanakan itu baru melalui Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Pasar murah diperuntukkan hanya bagi warga di sekitar lokasi. Namun warga dari daerah lain juga diperbolehkan datang dan membeli, namun jumlahnya dibatasi. Dan berikut waktu dan lokasi pasar murah di Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih. 4 daerah di Lampung dinyatakan belum optimal dalam produksi pertanian selama 2021. Keempatnya adalah Kabupaten Waikanan, Mesuji, Tulang Bawang, dan Lampung Utara. Padahal Lampung ditetapkan sebagai lokomotif pertanian nasional oleh Kementerian Pertanian. Pemprov Lampung berjanji akan segera mencari solusi untuk mendorong keempat daerah itu mencapai produksi yang masih rendah. Produksi padi Lampung pada 2021 mencapai 2,7 juta ton, yang secara nasional melampaui Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Gubernur Lampung Arinal Junaidi pada rapat konsolidasi dan evaluasi produksi pertanian bersama seluruh kepala dinas pertanian, perusahaan pupuk, perbankan, dan kelompok padi di Lampung Selatan Selasa siang. Maka Lampung masih bisa meningkat lagi karena beberapa kabupaten yang menurut saya belum produktif. Misalnya Tulang Bawang Barat, lalu Waikanan, Mesuji, Lampung Utara, ini masih bisa ditingkatkan. Pemprov Lampung optimis pada 2022 hasil pertanian akan melampaui tahun sebelumnya. Seluruh kepala dinas meminta segera mencari solusi meningkatkan produksi pertanian di Lampung. Pada acara ini, Gubernur juga meresmikan gedung serbaguna Arjuna di lokasi wisata Agropark Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengusulkan rekrutmen hampir 1.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2022. Rabu pagi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bandar Lampung mengatakan usulan terbanyak merupakan tenaga pendidik atau guru. Di tengah polemik penghapusan tenaga honorer, pemerintah Kota Bandar Lampung belum ada rencana menghapus tenaga honorer dalam waktu dekat ini. Pemkot mengaku masih membutuhkan tenaga mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Mulai tahun ini, Pemkot Bandar Lampung tak lagi merekrut pegawai honorer. Sebagai gantinya, Pemkot mengusulkan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 887 formasi dengan rincian 407 tenaga guru, 400 tenaga teknis, dan 80 tenaga kesehatan. Nah, itu kita masih membutuhkan itu. Tentu tidak semena-mena kita harus memberhentikannya karena kita memang sangat masih membutuhkan tenaga tersebut. Nah, ada tesnya.
Nah, ada aturan-aturannya sebagaimana seperti P3K dari guru honorer. Itu juga kan pakai tes, ada CAT-nya. Nah, juga Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Cahyokumolo telah menginstruksikan tidak lagi memakai tenaga honorer. Meski peraturan di stopnya tenaga honorer ini sudah resmi, namun masih ada waktu penuntasan hingga 2023. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tak hanya pemilihan kepala desa, pemilihan Badan Pengawas Desa atau BPD juga dilaksanakan secara langsung oleh warga. Rabu pagi, Desa Penawarrejo dan Mekarjaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, melaksanakan pemilihan Badan Pengawas Desa. "28 calon berasal dari 5 RW. Setiap RW akan diambil 2 petugas Badan Pengawas Desa sesuai perolehan suara tertinggi. Pemungutan suara dilakukan di setiap RW dan masing-masing RW terdapat 1 TPS. Kalau yang mencalonkan ada 28. Ini Penawarrejo, pemilihan BPK ini pemilihan yang dipilih oleh rakyat dan bisa mewakili rakyat dan bisa mengakomodir semua aspirasi rakyat sehingga pemerintah ke depan akan lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Sementara ini situasinya kondusif, alhamdulillah aman berkat kerjasama masyarakat semua. Jadi alhamdulillah sampai saat ini aman. Menjaga keamanan kampung dan mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi dan kampung Penawarrejo situasi keamanannya bisa kondusif. Itu aja. Tugas Badan Pengawas Desa diantaranya membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi warga, serta mengawasi kinerja kepala desa. Jika di tingkat kabupaten, Badan Pengawas Desa setara dengan DPRD. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.